Kolbu adalah singgasana Allah, pusat kendali diri setiap manusia, landasan penampakan al-haq, ranah hamparan kasih rahmatnya. Hati adalah markas rahasianya, samudra pembentang kehidupan. Ia adalah cerminan hakikatnya, mikroskop value keluhurannya, wadah penampung kalamnya, jaring penangkap isyarat-isyaratnya. Ia dianalogikan dengan cahaya, diurai dengan huruf-huruf Quran. Ia laksana minyak dan lampu dalam miskat serta kaca menyala. Ia mudah terbalik dan pongah, hati yang ingat mulia, yang lalai nista. Ia kadang bersinar, kadang gelap. Ia menyinari jagat diri dan kehidupan. Hati didatangi dutanya untuk dipersiapkan menerima tugas ketuhanan. Hati suci bermoral malaikatnya, hati kotor berkarakteri setan terlaknat. Hati adalah penanda setiap insan, adakah ia manusia baik ataukah buruk. Ia merupakan kundi rahasia batin, samudra pengetahuan setiap manusia. Ia kunci pembuka keagungannya, pintu pembentang rahasia-rahasianya. Itulah wajah hakiki hatimu yang sesungguhnya. Saudaraku, hati dan akal laksana penerang bagi jalan kehidupan insan di muka bumi ini. Kali ini saya akan bercerita tentang hati dan asal penciptaan Israfil dari cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya al-qalbu atau hati itu sejatinya adalah cahaya azali, tidak berawal, dan rahasia ketinggian yang diturunkan pada inti alam dan isi alam atau dunia. Cahaya ajali disebut kolbu karena mengandung multi makna. Di antara makna-makna kolbu itu adalah isi segala makhluk dan kulit segala yang wujud, baik yang ada di alam ketinggian maupun alam rendah. Hati dinamakan demikian karena kebalikan sesuatu melahirkan pemaknaan lain. Semisal tampilan lahir seseorang belum tentu sama dengan laku batinnya. Hati cepat berubah dan labil. Dinamakan demikian karena ia merupakan titik yang dikelilingi gusuan sifat-sifat dan nama-namanya. Jika nama dan sifatnya itu marak dalam diri orang seorang, maka nama dan sifatnya itu akan mewarnai perilaku si empunya hati. Kami menyebutnya dengan marak karena fitrah penciptaan hati itu adalah siap menerima sifat-sifat dan asma-asmanya. Pada dasarnya hati manusia itu suci dan bersih. Tabiat diri dan nafsu manusialah
yang mengotorinya. Maka jika nama dan sifatnya mendominasi diri seorang hamba, inti nama dan sifatnya akan mengubur sifat dan watak kemanusiaan seorang hamba. Jadilah hamba itu insan yang berada di bawah kendali asma dan sifat al-haq. Pada termin ini semua perilaku hamba digerakkan oleh sifat-sifat dan nama-nama al-haq. Ketahuilah bahwa wajah hati itu selalu menghadap ke cahaya yang ada di relung hati yang eksis atau kita sebut dengan fu'ad, yang dinamakan dengan hasrat. Ia merupakan basis penglihatan hati dan wajah daripada arah dan tujuan yang hendak ditujunya. Jika sifat dan asma al-haq mendominasi hati, maka arah dan tujuan hati bisa disibak dari makna hakiki nama dan sifatnya. Jika hati dikuasai nafsu, maka keliaran nafsulah mendominasi perilaku si punya hati. Makanya potensi dalam diri manusia itu sendiri adalah fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Gambaran kehidupan atas perilaku insan itu sendiri melangkah di jalan yang sesuai dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh al-haq melalui rasulnya, maka itulah tapakan seseorang hamba yang mampu menguasai ilham takwa, yang mampu menjadikan ilham takwa sebagai landas dalam berpijak. Ketika seseorang mengambil sebuah kesimpulan untuk melakukan hal-hal positif dan lebih dominan untuk mengambil jalan yang bermanfaat untuk semuanya, baik itu untuk dirinya ataupun untuk orang lain ataupun untuk lingkungannya, baik itu untuk manusia ataupun untuk alam, maka sesungguhnya dia sudah berpijak pada fa'alhamaha fujuruha, yaitu ilham takwa yang memang sudah ada di dalam potensi diri manusia itu sendiri, sudah ada sejak tajalli dalam diri manusia itu sendiri. Jadi tidak heran kalau fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha dikolaborasi dengan takwanya yang dibesarkan, maka perilaku manusia itu sendiri akan menunjukkan menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri dan lingkungannya. Sehingga apa-apa yang sudah dan akan ia lakukan hanya petunjuk al-haqlah yang menjadi pondasi dalam berpijak. Sebaliknya, ketika si hamba itu sendiri membesarkan atau berlandasan pada fujur atau potensi buruk yang ada di dalam manusia, maka ia akan sebaliknya melakukan segala sesuatu atas dasar keserakahan dan tamak. Artinya, segala apa yang ia lakukan semata-mata karena kepuasan dirinya sendiri tanpa memperhitungkan kepentingan-kepentingan orang lain. Dasar semua itu adalah penguasaan fujur di dalam tubuhnya lebih besar daripada takwa, sehingga takwanya itu sendiri tertutup
oleh perilaku fujurnya. Maka otomatis ketika ia berlaku tidak ada nilai-nilai positif. Yang ada adalah cerminan-cerminan perilaku negatif yang mengakibatkan orang lain rugi atau celaka. Secara umum memang orang lain yang celaka, tetapi secara khusus dirinya lah yang sudah celaka itu. Karena apabila kita tidak berpijak di muka bumi ini dengan perilaku-perilaku positif, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang rugi. Sebagaimana Allah kalamkan di dalam Al-Quran, demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Ini adalah gambaran di mana apabila manusia tidak menambah nilai positif kepada dirinya untuk berperilaku di muka bumi ini sesuai dengan kalam al-haq, maka ia tidak melakukan apa-apa untuk kemanfaatan dirinya. Sehingga yang terjadi adalah kerugian, kehinaan, dan keterpurukan. Boleh jadi ia bangga terhadap apa yang sudah ia lakukan, tetapi di dalam hatinya pasti ia menderita. Boleh jadi orang menyangkanya, orang melihatnya dia bahagia, ketawa lepas, bersenda gurau, ketawa ketiwi, pesta pora sana kemari, tetapi hati fuad yang ada dalam dirinya tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dinafikan bahwa ia adalah kekurangan. Sesungguhnya kebahagiaan itu adalah di mana kita bermanfaat untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Ketika kegembiraan itu hanya milik kita, sesungguhnya kita menderita. Karena kita tidak merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan itu tergambar dari kita berperilaku lalu ada nilai-nilai positif dari orang lain kepada kita, dari alam kepada kita. Tetapi ketika kita hanya mementingkan diri sendiri, maka sesungguhnya tidak ada keindahan di dalamnya, karena kita akan menerima olokan atau cemoohan, bahkan ejekan. Walaupun pribadinya merasa bangga atau bahagia karena dia merasa puas, mungkin kepuasan itu tergambar bukan dari hati, tapi kepuasan menurut nafsu hayawan. Oleh karenanya, dua potensi yang ada dalam tubuh manusia itu sendiri adalah bagaimana ia berperilaku. Jadi kalau kita berperilaku menurut petunjuk al-haq, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang beruntung. Tetapi ketika kita berperilaku tidak sesuai dengan petunjuk al-haq, maka sesungguhnya kita adalah orang rugi, yaitu orang yang hidupnya di bawah kekuasaan makhluk yang bernama iblis. Ketahuilah bahwasanya hasrat yang ada dalam sakilah hati itu tidak memiliki wajah khusus. Kadang mengarah ke atas, kadang arah bawah, atau menghadap ke arah kiri atau kanan. Semua itu tergantung dari simpunya hati dalam mempola dan menyikapi hatinya. Hati atau kolbu mudah berbalik. Nama-nama dan sifat-sifatnya gampang dibongkar pasang oleh si empunya hati. Karena
Ketidakeksisan hati menyebabkan dia akan melakukan hal-hal yang nol. Hal ini terjadi karena rapuhnya keyakinan dan nihil rasa istiqomah dalam diri. Pun di dalam kolbunya, karena mudah terbalik. Semudah Anda membalikan piring